Assalamualaikum, salam berakhlak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Angkatan 1, Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan reshaping berakhlakologi, di mana kami akan melakukan evaluasi dan membandingkan praktik berakhlak di tempat kerja masing-masing. Adapun anggota kelompok 3, yaitu Ian Damayanti AMDKEP, Ari Remara Nur Ulum AMDKEP, Alin Erlina Rosyanti AMDKEP, Neng Anisya AMDKEP, Citra Salap Hiana AMDAK, Pika Nur Alifah AMDKes, Penny Febrianti Aulia Ansor AMDTRA, Sheila Nurul Hafniza AMDKes, dan Yunia Rahmi AMD. Berikut reshaping berakhlakologi menurut versi kami, kelompok 3. Halo, salam berakhlak. Saya Ari Remara Nur Ulum, perawat terampil dari RSUD Kawali. Nilai-nilai berakhlak sangat perlu diimplementasikan dalam menjalankan tugas sebagai ASN. Salah satu komponennya yaitu berorientasi pada pelayanan. Sebagai perawat terampil di RSUD Kawali, nilai ASN berorientasi pada pelayanan sangat dijunjung tinggi, yaitu tercermin dari 1. RSUD Kawali berupaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. RSUD Kawali siap beri pelayanan prima bagi masyarakat. RSUD Kawali hadir agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses fasilitas rujukan dari fasilitas kesehatan pertama, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Memberikan pelayanan yang optimal dan terjangkau pada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan dalam pelayanan di RSUD Kawali. Penerapan yang kedua yaitu RSUD Kawali dalam memberikan pelayanan selalu mengedepankan sikap, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Hal ini tercermin dari pelayanan para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya di RSUD Kawali memberikan pelayanan cepat, tepat, dan terintegrasi secara profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien serta melayani dengan hati, ramah, santun, dan jujur. Yang ketiga, RSUD Kawali melakukan perbaikan tanpa henti. Sejalan dengan visi pelayanan RSUD Kawali, yaitu RSUD Kawali menjadi rumah sakit kepercayaan masyarakat. Dengan fasilitas yang terus ditingkatkan, sumber daya yang terus ditambah, dan dengan pelayanan yang memuaskan, diharapkan RSUD Kawali menjadi rumah sakit pilihan dan kepercayaan masyarakat. Berorientasi pelayanan di RSUD Ciamis. Rumah sakit ini merupakan milik pemerintah Kabupaten Ciamis yang tergolong rumah sakit kelas C, terregistrasi sejak tahun 2014 oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang diperbaharui setiap 5 tahun sekali. Beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 76, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Visi rumah sakit yaitu rumah sakit yang profesional yang diminati oleh masyarakat dengan misinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ada motonya yaitu kepuasan pasien adalah kebahagiaan kami. RSUD kelas C Ciamis memberikan pelayanan prima demi kepuasan pasien dengan melayani pengobatan atau pertolongan gawat darurat di IGD atau UGD selama 24 jam, poli spesialis atau poli umum, ruang rawat inap, tes kesehatan, farmasi, ambulans sebagai transportasi pasien bila ada yang membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit lain, dan pemulasaran jenazah dengan biaya tagihan yang terjangkau bagi masyarakat. Selain itu juga RSUD Ciamis menerima pasien peserta BPJS Kesehatan.
RSUD kelas C Ciamis memiliki tenaga medis yang cukup lengkap, di antaranya dokter umum dan spesialis, perawat, farmasi, analis kesehatan, radiografer, gizi, dan lain sebagainya yang mampu memberikan pelayanan terbaik dengan bersikap ramah dan menerapkan 5S, yaitu senyum, salam sapa, sopan, dan santun. 2. Akuntabel. Akuntabel memiliki indikator-indikator yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Adapun implementasi akuntabel dalam bekerja, yaitu ikut melaksanakan apel pagi yang dilakukan setiap harinya, sebelum melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Implementasi akuntabel lainnya yang dapat dilakukan sebagai petugas laboratorium yaitu dengan cara memastikan bahwa hasil pemeriksaan sampel yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dilakukan dengan cara 1. Menyamakan identitas pasien di lembar permintaan pemeriksaan, etiket label pada wadah sampel, dan sistem informasi rumah sakit. 2. Melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dan memastikan bahwa alat siap untuk digunakan. 3. Menginput hasil pemeriksaan ke sistem informasi dan memeriksa kembali hasil yang telah diinput, mencatat hasil pada buku arsip, dan membuat salinan fisik untuk diberikan kepada pasien. 4. Memastikan hasil pemeriksaan diterima oleh pasien ataupun keluarga pasien yang diberi wewenang untuk mengambil hasil. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Penerapan yang dilakukan di UPTD Puskesmas Gadujaya, yaitu dengan para pegawai melakukan seminar dan pelatihan demi mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, menjalankan tugas sesuai SOP. 4. Harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Indikator nilai harmonis yaitu 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Implementasi nilai harmonis yang terdapat di tempat kerja yaitu di UPTD Puskesmas Cidolog, seperti yang terdapat pada gambar pertama, mereka sedang melakukan rapat untuk kegiatan imunisasi BIAN, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh perawat atau bidan saja, tetapi juga dilaksanakan oleh tenaga nakes lainnya seperti dokter dan juga promkes. Kemudian mereka juga saling menjaga hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat maupun dengan masyarakatnya. Karena di puskesmas pelayanan tidak hanya merawat pasien saja, tetapi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti kegiatan pemeriksaan PTM atau penyakit tidak menular, di mana kegiatan tersebut melibatkan tokoh masyarakat seperti kader-kader, dan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik karena adanya lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis yang dibangun oleh satu profesi dengan profesi lainnya. 5. Loyal. Loyal yaitu bersikap mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan. Salah satu indikator loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Dalam hal penerapan sikap ini, di dalam kinerja sebagai ASN Preka Medis di UPTD Puskesmas Ciahurbeti, saya bersedia mengurangi jadwal libur untuk menunaikan tugas piket seperti piket di hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri, dengan bersedia menjaga posko mudik dan arus balik. Selain itu, menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan selalu berdoa sebelum dan sesudah bekerja, tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan pemerintah, seperti tidak melakukan suap untuk naik jabatan dan tidak melakukan tindakan gratifikasi untuk kepentingan tertentu. Poin keenam adalah penerapan perilaku adaptif dalam lingkungan kerja. Apa itu sikap adaptif? Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
untuk memastikan fungsi pemerintahan tetap dapat menjalankan fungsinya dan pelayanan publik dapat tetap berjalan di tengah-tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Maka adaptif sangatlah perlu dimiliki baik itu oleh individu maupun organisasi. Oleh karena itu, saya, Sheila Nurul Hafnizah, sebagai pengelola lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis, akan antusias menerapkan nilai-nilai perilaku adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Contoh perilaku cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan di unit kerja saya adalah mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terbaru yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan pencemaran lingkungan, untuk kemudian melakukan pelayanan, sosialisasi, dan rapat teknis kepada pelaku usaha dan instansi pelayanan kesehatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Itulah contoh penerapan perilaku adaptif di lingkungan kerja saya. Mari kita sebagai ASN menerapkan perilaku adaptif untuk perubahan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik. Terakhir yakni kolaboratif. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yakni yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai kolaboratif di tempat kerja salah satunya adalah didominasi oleh poin terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Di antaranya aksinya yakni yang pertama, Puskesmas Baregbek bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui aplikasi Pikir. Pada sistem informasi Pikir ini dapat mengetahui data kepesertaan, riwayat pelayanan kesehatan, data kunjungan sakit maupun kunjungan sehat, data rujukan dan rujuk balik pasien bersangkutan. Yang kedua, bekerja sama dengan BPJS lainnya yakni terkait hal pelayanan, yakni adanya inovasi BPJS Kesehatan berupa mobil JKN yang terhubung dengan antrean BPJS. Hal ini dapat membantu pasien untuk mendaftar secara online, mengetahui KIS digital, mengetahui status kepesertaan, dan lain-lain, sehingga dalam pelayanan pendaftaran di Puskesmas Baregbek dapat diminimalisir antriannya. Yang ketiga, adanya kerjasama antar pemegang program di Puskesmas, yakni contohnya seperti pelaksanaan program Germas dengan salah satu indikatornya yakni kampanye terkait makan buah dan sayur. Dan dalam program ini, tim dari kesehatan masyarakat bekerjasama dengan nutrisionis untuk realisasi di lapangan. Itulah tadi teman-teman mengenai reserving berakhlakologi dari kelompok 3. Marilah kita menjadi ASN yang berakhlak. Sampai jumpa.